Shalom, salam jumpa bagi kita semua, teman-teman sahabatku dimanapun berada. Kita bersyukur pada hari ini karena Tuhan baik bagi kita semua. Hidup dalam penggembalaan yang benar itu, saudaraku, kita akan betul-betul perhatikan. Memang saudaraku dikasih oleh Tuhan, dikatakan kita harus tertanam. Coba baca Kolose pasal 2 ayat 6 ya. Kolose 2 ayat 6. Ya. Kepenuhan hidup dalam Kristus. Kepenuhan hidup dalam Kristus. Ya. Kamu telah menerima Yesus Tuhan kita. Kamu telah menerima Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Terus. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar dalam Dia. Dan dibangun di atas Dia. Dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman telah diajarkan. Nah, saudaraku dikasih oleh Tuhan, kalau kita sudah berakar, maka kita akan bertambah teguh. Inilah artinya hidup dalam penggembalaan. Berakar artinya tertanam. Berakar dalam Kristus. Berakar berarti kita seperti pohon, ya. Kita seperti pohon. Saudara dikasih oleh Tuhan, berakar. Berakar di dalam Kristus. Orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan adalah berakar. Berakar artinya semakin dalam. Terus baca. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Lalu kita akan bisa melimpah dengan ucapan syukur. Jemaat yang tergembala pasti akan senantiasa bersyukur. Karena apa, saudara dikasih oleh Tuhan? Hidup dalam pemeliharaan Tuhan itu enak, saudara. Ya. Hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Mazmur 23. Kita akan perhatikan, saudara dikasih oleh Tuhan, bagaimana dikatakan dimulai ayat 1. Bagaimana kita hidup tergembala itu, saudaraku, teman-temanku semua. Kita akan rasa aman, rasa tenang. Coba dibaca. Mazmur 23 ayat pertama. Ya. Tuhan gembalaku yang baik. Tuhan gembalaku yang baik, ya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nah, di sini kita melihat kalau Tuhan gembala kita tidak akan berkekurangan. Berarti tidak ada rasa khawatir. Tidak perlu khawatir tentang hari esok. Karena kamu tidak akan pernah berkekurangan. Terus. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, kita kalimatnya situ dibaringkan di tempat yang berumput hijau. Artinya apa? Bahwa Tuhan akan membuat kita tenang, menikmati berkat-berkat Tuhan. Ya. Tuhan akan membuat kita tenang, menikmati berkat-berkatnya. Hidup tergembala itu nyaman. Hidup tergembala itu nyaman. Tidak ada ketakutan di dalamnya. Ya. Tidak ada ketakutan di dalamnya. Ini hidup tergembala. Coba. Yeremia 23 ayat 4. Perhatikan ya. Hidup tergembala itu, saudara-saudaraku, membuat kita nyaman. Oleh karena itu, sahabat-sahabatku, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kalau kamu tergembala dengan benar, kamu akan merasa nyaman. Tidak ada ketakutan. Coba dibaca. Yeremia 23 ayat 4. Ya. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang Tuhan mengangkat gembala untuk menggembalakan jemaatnya. Terus. Sehingga mereka tidak takut lagi. Tidak ada rasa takut. Tidak ada kekhawatiran. Jemaat yang tergembala tidak ada rasa takut. Tidak ada rasa khawatir. Kenapa? Karena ada penyertaan Tuhan dalamnya. Karena ada pemeliharaan Tuhan dalamnya. Jadi tidak perlu khawatir. Tidak perlu takut jemaat yang tergembala. Oleh karena itu, sahabatku yang dikasih oleh Tuhan, jangan pernah jauh dari gembala. Jangan pernah jauh dari penggembalaan. Jangan pernah tinggalkan penggembalaan. Jangan pernah tinggalkan gembalamu. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, jangan pernah tinggalkan gembalamu. Jangan pernah jauh, tetaplah berada dalam satu kawanan gembala.
Tetaplah saudara dalam berada di satu kawanan. Terus berada digembalakan. Saudara dikasih oleh Tuhan. Ya, terus kita mau digembalakan, kita mau dituntun, kita mau diarahkan. Oleh karena itu jemaat yang dikasih oleh Tuhan, saudara harus dengar-dengaran. Kita harus dengar-dengaran, kita harus taat. Ya, Amsal pasal 3, perhatikan baik-baik. Ayat 1 dimulai. Supaya kita perhatikan, saudara dikasih oleh Tuhan, hidup tergembala itu. Saudaraku, ya. Amsal 3 ayat 1. Ya. Berkat dari hikmat. Terus baca. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan, gembala itu juga bagaikan orang tua. Bagaikan orang tua dalam Tuhan. Makanya dikatakan di situ, hai anakku, janganlah engkau melupakan pengajaranku. Sebagai jemaat, jangan lupakan pengajaran orang tua kita dalam Tuhan terus. Dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Tetapi biarlah hati kita, hati seluruh jemaat dapat memelihara perintah Tuhan. Yes, terus. Karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Ada berkat kesehatan, ada umur, ada berkat panjang umur, lanjut usia, ada berkat sejahtera diberikan kepada kita jika kita belajar senantiasa taat, belajar senantiasa dengar-dengaran kepada suara Tuhan lewat penggembalaan kita atau orang tua kita di dalam Tuhan. Ayat 3, perhatikan, saudara dikasih oleh Tuhan. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Ini diingatkan kepada kita semua. Jangan kiranya kasihmu semakin merosot. Jangan kasih saudara semakin merosot terhadap gembalamu. Jangan kasihmu semakin merosot terhadap Tuhan. Janganlah kiranya kesetiaanmu semakin merosot. Jangan kiranya kesetiaanmu kau ukur dengan hal-hal yang jasmani. Kesetiaan saudara harus terus diperjuangkan. Baik atau tidak baik waktunya. Baik atau saudara berada dalam sebuah gelombang masalah. Ataupun saudaraku gelombang angin badai yang sedang menerpamu. Masalah apa yang datang silih berganti pun, saudaraku dikasih oleh Tuhan. Kamu harus tetap setia. Kamu harus tetap hidup dalam kasih kepada Kristus lewat penggembalaanmu. Hidup dalam kasih Kristus. Hidup dalam kesetiaan yang sejati. Kita harus buktikan lewat penggembalaan kita, lewat orang tua kita secara rohani. Lewat penggembalaan kita. Buktikan kesetiaanmu sobatku. Buktikan kesetiaanmu. Buktikan kasihmu. Ulang baca, perhatikan. Saya ulang ayat 3. Iya. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Jangan kasihmu meninggalkan kamu. Jangan kasihmu semakin merosot terhadap hamba Tuhan, terhadap gembalamu, terhadap Tuhan. Jangan kiranya kesetiaanmu semakin lama semakin hilang. Tapi teruslah pertahankan kesetiaan saudara. Kesetiaan yang sejati menjadi milikmu. Teruslah pertahankan kesetiaanmu kepada Tuhan. Jangan pernah mundur dan jangan pernah merosot. Terus kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Kalungkan artinya perlihatkan. Perlihatkan kepada semua orang bahwa kamu adalah orang yang setia kepada Tuhan lewat penggembalaanmu. Perlihatkan kepada semua orang bahwa betul-betul kasihmu itu dapat kau tunjukkan kepada Tuhan lewat penggembalaanmu. Kasihmu terhadap Tuhan lewat penggembalaanmu. Kau mengasihi Tuhan berarti kau mengasihi gembalamu. Kau setia kepada Tuhan berarti kau setia kepada gembalamu. Kan gembalanya. Tidak ada itu. Kalau kamu setia sama Tuhan berarti setia kepada gembalamu.
Kalau kamu bisa membenci gembala kalau kita mengasihi Tuhan. Tapi betul dapat kita perlihatkan. Tuliskan di hati kita yang paling dalam. Kita kalungkan di leher kita. Kesetiaan kita dan kasih kita. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan yang harus terus kita pertahankan dalam hidup kita. Ayat 4, perhatikan baik-baik. Ayat 4. Iya. Maka kasih dan penghargaan. Maka saudara akan mendapat kasih dan penghargaan Dalam pandangan serta manusia. Teman-teman, kalau kita ingin dihargai oleh Tuhan, kalau kita ingin mendapat penghargaan daripada Allah, ingin mendapat penghargaan daripada manusia, berjuanglah menjadi orang yang setia. Berjuanglah dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Berjuanglah menjadi orang yang dengar-dengaran. Jangan pedulikan sekelilingmu, jangan pedulikan omongan orang. Yang kesetiaanmu itu yang perlu kita perhatikan. Maka akan mendapat penghargaan Allah dan pandangan manusia. Haleluya.